Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita menginjak ke inti hadisnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Maksudnya bukan kafir, bukan ya, tapi maksudnya adalah ai imanan kamilan, iman yang sempurna. Gak beriman secara sempurna seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu, hingga dia menjadikan hawa nafsunya itu, hawahu pakai alif qasr ya, alif maksurah ya, setelah waw, bukan alif mamdudah. Kalau alif maksurah, kalau kata orang Jawa dulu, alif bengkong. Sebetulnya huruf ya, tapi bukan ya. Huruf ya tidak ada titiknya. Itu alif maksurah. Maknanya adalah ma tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Hawa ya, itu adalah apa saja yang dicintai oleh diri sendiri dan diri itu cenderung kepadanya. Kesenangan dan kecenderungan itu harusnya tabaan lima ji'tu bih, mengikuti apa-apa yang aku bawa, yakni berupa asy-syari'ah al-mutahharah, syariat yang disucikan. Jadi orang beriman itu kalau keinginan dan kecondongan hatinya itu selaras dengan seluruh hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah, di bawah ini adalah penggunaan kata al-hawa. Alif, lam, ha, waw, ya. Ya-nya itu alif sebetulnya, alif maksurah tadi. Makna hawa di sini kalau dikatakan secara mutlak adalah al-mailu ila khilafil haq. Kecondongan yang bertentangan atau berbeda dengan kebenaran. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, wala tattabi'il hawa. Janganlah engkau mengikuti al-hawa, yakni kecondongan kepada yang tidak benar. Fayudillaka an sabilik, maka kecondongan itu akan menjadikan engkau tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Nah, kadang-kadang al-hawa itu juga digunakan untuk sekedar kecondongan saja. Bisa kecondongan mencakup kepada al-haq, ya. Kecondongan untuk taat itu juga tercakup di dalam makna al-hawa. Sehingga makna tidak beriman hingga menjadikan hawa nafsunya itu tunduk kepada yang aku bawa, itu adalah tunduk kepada syariat yang disucikan, yang sempurna. Fala yu'minu hatta yamila tab'uhu wa qalbuhu ila dzalik. Maka seseorang itu tidak dikatakan beriman dengan sempurna hingga tabiat dan hatinya itu memang condong kepada apa yang dibawa Rasulullah, kepada syariat Allah. Kama yakunu dzalika fi mahbubatihi ad-dunyawiyah allati jubilat an-nufus 'alal mail ilaiha. Sebagaimana kecintaan duniawi yang memang manusia itu diciptakan untuk condong ke situ. La bimujahadatin wa tasabburin wa ihtimali masyaqqah. Tidak perlu dengan memaksa hawa nafsu, bersabar. Sebetulnya nggak senang tapi dipaksa. Nah, itu masih belum. Tapi harusnya memang dengan ketaatan itu senang. Sebagaimana senangnya kita terhadap kehidupan duniawi. Nah, itu yang hadis ke-41 ini beratnya di situ. Makanya Rasul katakan, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Bukan hatta yaji'a bima ji'tu bih. Bukan tidak beriman sampai melakukan apa yang ku bawa, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwasanya
ketaatan itu memang dilakukan sepenuh hati dengan kecondongan dan kecintaan. Ini sesuai di dalam Al-Qur'an, ada Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhan engkau, mereka sebetulnya tidak beriman hingga menjadikan engkau Muhammad sebagai pemutus perkara yang terjadi di antara mereka. Nah, kemudian tidak cukup dengan tunduk, karena tunduk itu bisa saja rasa terpaksa di dalam hati. Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian di dalam diri mereka tidak ada rasa berat terhadap putusan engkau. Jadi syarat iman yang sempurna bukan sekedar taat, tapi taat disertai dengan rasa ridha, rasa senang. Nah, untuk sampai kepada level seperti hadis ini memang perlu berusaha, perlu berjuang dan bersabar. Karena kalau kita langsung mau berubah begitu memang sulit. Dalam kehidupan sehari-hari aja mau mengubah kebiasaan, kesenangan aja juga tidak mudah. Orang Jawa misalnya disuruh makan, kalau di sini ini ada makanan garing basantan, ikan kering, biasanya ikan kering gabus, tidak digoreng, langsung dikasih kuah santan, kasih bawang, itu sudah jadi sayur. Kalau orang Jawa nggak biasa begitu. Untuk berubah jadi senang itu hal fisik saja, itu perlu proses. Orang bisa jadi tidak senang, tapi karena proses, mungkin karena istrinya orang Banjar biasa makan begitu, jadi senang ya. Nah, hawa nafsu itu juga begitu, perlu perjuangan, perlu kesabaran. Makanya Rasulullah katakan, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid, pejuang, itu adalah siapa yang dia memerangi hawa nafsunya. Dalam hadis yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, menundukkan dirinya, kesenangannya. Di dalam Zamul Hawa dikatakan man dana nafsahu, maknanya adalah manis ta'bada nafsahu. Orang yang memperbudak hawa nafsunya, wa azallaha, dan menghinakannya, melemahkannya, li ta'atillah, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kalau di dalam hadis itu maknanya hasaba nafsahu, orang yang menghitung dirinya sebelum nanti dihitung di hari akhir. Setelah dihitung, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Terus bagaimana melawannya? Dalam Islam itu berbeda dengan di dalam ajaran-ajaran agama yang lain. Kalau nafsu dalam Islam cukup ya diarahkan, distandarisasi dengan syariat, tidak di-cut. Oleh sebab itu, maka perawi hadis tadi saya sampaikan di awal, nafsu kepada lain jenis misalnya, gharidatun nau', syahwat kepada wanita, itu dalam Islam bukannya kemudian nggak usah disalurkan, atau itu kalau disalurkan jadi buruk. Tidak begitu, tapi distandarisasi, yakni ini disalurkannya ada aturan, ada standar syariatnya. Sehingga justru orang yang kayak Abdullah bin Umar saat tidak mau menyentuh istrinya itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana standar syariat? Ya hukum syariat tadi. Ya apa yang dibawa Rasulullah. Ini saya contohkan di dalam Al-Quran, ada sesuatu yang hawa nafsu nggak senang. Yakni apa? Misalnya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Qital. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang kalian tidak senang.
Karena apa? Untuk berperang itu nanti ya harus keluar dari tempat tinggal. Kadang anak istri ditinggalkan, kadang hilang, kadang terluka, keluar uang, menghadapi banyak kesulitan. Nggak senang tabiat manusia. Tetapi dengan iman, ya, Ikrimah mengatakan terkait ayat ini, innahum karihuhu tsumma ahabbu. Mereka awalnya tabiatnya memang nggak senang, secara manusiawi nggak senang, tapi kemudian mereka mencintai itu. Sehingga di dalam sebuah riwayat Khalid bin Al-Walid itu justru ya, beliau mengatakan tidaklah ada satu malam di mana aku mendapatkan istri, ya, malam pertama, atau malam ketika aku mendapatkan anak lelaki, istri melahirkan seorang anak lelaki, itu tidaklah lebih kusukai daripada malam saat aku berjalan bersama pasukan di malam yang penuh salju, yang besoknya untuk menghadapi pasukan musuh. Nah, ini kecintaan Khalid bin Al-Walid kepada yang tabiat manusia itu awalnya tidak senang. Nah, itu bukti tanda kecintaan kepada Allah, bukti iman kepada Allah. Apa yang Allah wajibkan disukai, tidak cukup sekedar dilaksanakan. Nah, ungkapan ini bukan berarti tidak adanya masyakoh. Karena ketaatan itu tetap saja ada masyakoh, ada kesulitan. Semakin berat ketaatan akan semakin berat juga kesulitan yang ditemui. Tetapi bagi orang yang beriman itu melihat kesulitan dibandingkan dengan melihat pahalanya yang diperoleh dari ketaatan itu, maka kesulitan itu tidak akan begitu nampak terasa. Hawa nafsu akhirnya senang dengan sesuatu yang kelihatannya sulit itu. Jadi upaya standarisasinya itu di situ. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan untuk menundukkan hawa nafsu itu haruslah tadi akal itu didudukkan, diposisikan sebelum hawa nafsu. Contohnya apa ya? Kalau mau berbuat sesuatu lihat akibatnya. Kata Abdullah bin Subrumah itu mengatakan ajibtu minal ladzi yahtami minat to'a makhafatadda. Aku heran kepada orang yang dia bisa melakukan diet makanan karena takut akan penyakit. Nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Kenapa? Takut sakit. Padahal makanannya halal. Kaifa la yahtami minal dzunub makhafatan nar. Bagaimana bisa dia itu tidak berdiet dari melakukan dosa untuk takut kepada api neraka? Sekedar sakit aja dia takut sehingga yang halal dia tinggalkan. Tapi api neraka yang itu tidak terperikan, dia tidak takut. Sehingga dia nggak mau diet, dia meninggalkan dosa. Nah, kalau orang yang bertakwa bukan hanya yang dosa yang dia tinggalkan, sebagaimana kata Imam Al-Hasan, mazalat at-taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Orang bertakwa itu akan senantiasa jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu akan senantiasa ada pada diri orang yang bertakwa. Itu hingga mereka itu meninggalkan banyak perkara halal karena khawatir terjatuh kepada perkara haram. Jadi ini harusnya itu yang dipikirkan. Kalau begitu insya Allah hawa nafsu itu akan mengikuti akal. Yang berikutnya ini sangat penting juga adalah bahkan ketaatan pun itu kalau sudah nafsu yang bermain kadang tidak tahu lagi mana yang prioritas. Nah, ini perlu hati-hati. Kita ini beribadah karena sekedar nafsu saja atau memang kita dudukkan dalam skala syariat, skala prioritas. Contohnya ada sholat malam, ada muasyarah bil ma'ruf dengan istri. Harusnya ada prioritasnya itu. Tidak selalu
sholat ditinggalkan, ya sholat sunnah untuk menyenangkan istri, tapi ada saat-saatnya begitu. Nah, di dalam kitab Bada'iul Fawaid dikatakan inna syaitana ya'muru bisab'ina babam min abwabil khair. Sesungguhnya syaitan itu dia bisa menyuruh, menggoda manusia untuk melakukan 70 pintu kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Setan menggoda, hawa nafsu dibikin senang. Tapi tujuannya apa? Ima lihat awas biha ila babin wahidin minasyar. Ya, ada kalanya setan itu nggak menghalang-halangi, tapi justru menyuruh untuk kebaikan tadi agar dia masuk ke dalam satu pintu keburukan. Wa imma liyafuta biha khairan a'zam min tilka sab'ina baban wa ajalla wa afdal. Ada kalanya ya 70 kebaikan itu dibikin ya, setan senang di situ tidak menghalang-halanginya. Untuk apa? Agar ada satu kebaikan yang lebih besar, lebih afdal, itu luput ya, nggak dikerjakan gara-gara sibuk dengan 70 kebaikan tersebut. Ini diantara ya kadang hawa nafsu begitu. Orang punya utang misalnya, begitu dapat uang, dia nggak bayar utang, tapi dia sodakoh. Nah, ini termasuk salah satu tipu daya setan juga. Dan hawa nafsu senang. Hawa nafsu senang. Sodakoh ini dalam diri itu muncul kesenangan. Kalau nggak percaya, coba saja. Bisa membantu orang itu kadang secara perasaan ini senang juga. Itu entah muslim kah, tidak kah. Ada Allah ciptakan hawa nafsu itu kadang begitu. Membantu orang ada rasa senang. Tapi tidak diletakkan dalam koridor syariat tadi. Orang punya hutang banyak, hutangnya jatuh tempo nggak dibayar, dia malah sedekah sunnah.